merujuk kepada potensi pidana. Gitu. Nah, ombudsman tidak masuk ke arah sananya. Kenapa? Karena itu bukan kewenangan ombudsman. Saya harus perlahan-perlahan ini menyampaikan. Karena banyak juga masyarakat yang tidak paham apa sih itu peran ombudsman. Jadi yang kami lihat. Nah, kalaupun misalnya ada pertanyaan, terus pagar yang sepanjang 30 km itu apakah kesalahan murni Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Jadi, kalaupun itu adalah misalnya kesalahannya Dinas Provinsi Bapak, apakah itu adalah mutlak pembangunan 30 km itu ya, pagar laut itu kesalahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten? Tentu tidak. Namun dalam investigasi ini, Ombudsman hendak menguji kewenangan yang dilakukan oleh DKP dalam melakukan fungsi pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, Bilik Coach. Teman-teman, ada satu persoalan besar yang masih menggantung hingga hari ini. Dan ini bukan sekedar masalah lokal, tapi juga merupakan ujian bagi pemerintahan Prabowo. Laut yang dipagar di Tangerang sepanjang 30 km hingga hari ini belum menunjukkan hasil penyelidikan yang memadai. Kenapa ini bisa terjadi? Dan yang lebih penting lagi sebenarnya adalah apakah pemerintah benar-benar akan menuntaskan kasus ini? Kita semua tahu laut itu adalah aset publik. Tapi apa yang terjadi di Tangerang? Sebuah wilayah laut dipagar dan akses masyarakat dibatasi. Ini bukan sekedar soal kepemilikan tanah, ini soal keadilan lingkungan dan hak masyarakat pesisir. Coba bayangkan, akibat pagar laut sepanjang 30 km itu, kerugian yang dialami sekitar 4.000 nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sekitar wilayah laut itu ditaksir mencapai hingga 24 miliar rupiah. Taksiran ini disampaikan langsung oleh Ombudsman Perwakilan Banten dalam laporan investigasinya yang mereka lakukan sejak 19 Desember 2024. Teman-teman, yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya adalah penyelidikan kasus ini sepertinya berjalan di tempat. Padahal sudah begitu banyak desakan dari masyarakat, aktivis lingkungan, bahkan media massa, tapi sampai hari ini kita masih belum melihat perkembangan penyelidikan yang nyata. Memang Ombudsman Perwakilan Banten telah melakukan investigasi, ya. Tetapi sayangnya, coba ketika teman-teman menyaksikan paparannya dalam laporan investigasi itu, kita melihat ada keraguan seolah-olah mereka tertekan sehingga mereka tidak secara gamblang menyampaikan ke publik siapa pelaku di balik ini semua. Ombudsman Perwakilan Banten menyatakan, memang ia menyatakan bahwa ada maladministrasi dalam kasus ini. Ini disampaikan pada saat konferensi pers dalam pemaparan laporan investigasi. Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Banten, Fadli Afriyadi, bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten memang sebenarnya sudah menindaklanjuti laporan masyarakat, laporan nelayan secara cepat. Tetapi langkah dan tindak lanjutnya mereka terlalu lama. Sehingga pembangunan pagar laut terus berjalan. Coba bayangkan, teman-teman. Laporan masyarakat, laporan nelayan ke DKP menurut investigasi Ombudsman itu masih 10 km panjangnya. Setelah dilaporkan, tindak lanjutnya yang lama ini sehingga berjalan terus yang dari 10 km itu menjadi 30 km. Aneh enggak?
Kalau memang ditindaklanjuti, kenapa panjang pagar itu bertambah sampai 30 km? Tapi oke lah, atas temuan Ombudsman, Ombudsman kemudian memberikan 2 rekomendasi. Yang pertama, meminta DKP Banten mendorong serta mengawasi penuntasan pembongkaran pagar laut. Kedua, DKP Banten juga diminta menindak para pelanggar terkait pagar laut, baik secara administratif maupun pidana. Mereka diminta berkoordinasi dengan pihak berwenang. Teman-teman, di sini kita harus bicara soal keberanian pemerintahan Presiden Prabowo. Apakah berani mengungkap siapa yang bertanggung jawab di balik ini semua? Apakah berani menindak tegas jika ada pelanggaran? Kita berharap kasus ini tidak hanya berhenti pada pembongkaran pagar, tetapi ada penegakan hukum yang memadai, ada penegakan hukum yang semestinya terhadap pelaku-pelaku yang terlibat. Masyarakat juga tidak tinggal diam. Banyak yang mempertanyakan, kenapa kasus ini seperti berjalan di tempat? Siapa yang diuntungkan? Apakah ada kepentingan bisnis besar di balik ini? Melihat keadaan yang seperti tarik ulur, seperti yang terjadi hari ini, teman-teman, tentu tidak berlebihan jika kita semua menduga bahwa ada kekuatan besar di balik terjadinya kasus ini. Kita bicara soal nasib nelayan yang makin sulit. Kita bicara soal akses publik ke laut yang dirampas. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi presiden buruk untuk wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Sebab bukan tidak mungkin di wilayah lain pun akan dilakukan hal yang sama kalau ini dibiarkan. Teman-teman, kita harus tetap bersuara. Pemerintah harus bertindak tegas. Kalau laut bisa diprivatisasi seenaknya, ini bahaya untuk keadilan lingkungan dan hak masyarakat. Jangan lupa share video ini biar semakin banyak orang yang sadar tentang pentingnya laut sebagai milik bersama. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.